dalam pribadi dan Felix, dalam nama Yesus yang memohonkan berkat, kiranya Engkau juga karuniakan kepercayaan untuk menikmati kasih setia Tuhan di dalam keluarga rumah tangga. Tuhan berikan keturunan, pribadi-pribadi keturunan yang hidup, yang takut akan Tuhan, benih ilahi ada di dalamnya. Engkau mendengar serunya, Engkau mendengar doanya, Engkau mendengar apa yang menjadi harapannya. Tangan kuasa Tuhan menolong melawan, rahmat anugerah Tuhan yang terus tambahkan kepada setiap kami semua. Tuhan, Engkau tahu masing-masing pergumulan kami, Engkau tahu masing-masing harapan dan doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, mari Engkau jamah, mari Engkau lawat, mari Engkau tapi kami semua. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu berkati dalam setiap pribadi kami masing-masing. Sebentar kami masuk ibadah, roh sukacita, roh kemenangan, roh kekirangan, roh surgawi amal dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus memberkati kita semua. Salam selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Sangat bersuka cita bila hari Minggu, harinya Tuhan, hari Sabat kita boleh bersama-sama beribadah, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan yang kudus dan yang besar. Mari saatnya kita bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Dia yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya itu. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami datang pagi hari ini dengan keadaan baik. Itu karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami merasakan saat kami bangun tidur, kami menghirup udara pagi. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kami. Kami datang saat ini beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih kami datang untuk mendengar firman Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan melewat firman Tuhan kami dijamah, kami disentuh sebagai pemberita, sebagai pembawa kabar baik di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Tuhan tolong setiap pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini. Dari setiap yang terlihat dan tidak terlihat, kami percaya dan mohon pertolongan Tuhan. Tuhan memimpin setiap kami. Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami, sahabat kami, keluarga kami yang sedang dan akan menuju ke tempat ini. Tuhan yang memimpin langkah mereka, mempercepat langkahnya, agar kami dapat bersama-sama juga beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh orang-orang yang ada di sekitar gedung Tulip Guest House ini, bahkan orang-orang yang ada
ada di dalamnya yang sedang menginap, mereka mendengar suara Tuhan. Mereka ingin datang dan ingin melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang ingin bertemu kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kepada Bapak Pendeta dari Mika Sulistiono yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Apa yang sudah dipersiapkan, kami dapat mendengar dan menerima, bahkan menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan akan bulan misi, dan kiranya bulan misi ini pun mengingatkan setiap kami, tidak hanya di bulan Oktober ini, tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini Tuhan, setiap doa kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari nikmati pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah yang besar. Kami siap memuji, bersorak, menari di hadapan-Mu. Yuk tepuk tangan semua ya. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Sahabat bagi kita, di pihak kita. Sekali katakan, besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yang bersukacita sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sama-sama terpujilah. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa.
kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami, kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa. Semuanya bersorak ke Tuhan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari saudara, saya persilakan untuk duduk. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama menyembah. Sungguh satu kebahagiaan saudara, untuk saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan, dijadikan ciptaan yang baru. Tugas kita sekarang menuntaskan misi Tuhan untuk membawa orang-orang belum percaya mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dan mengenal Allah kita, Tuhan kita, seperti kita mengenal Allah kita yang baik. Sama-sama nanti kita angkat pujian ini. Yesus abadi.
assurance, Jesus is mine. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. There was salvation, purchase of pride, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. This is my story. This is my song, praising my Savior. Mari kita bangkit bersama. All the day long, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Aku bernyanyi, bahagia, terima kasih Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Hari ini kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan.
bagiku. Kekuatan jiwaku, kuasamu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Kami kan melewati, sama-sama katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat baik, kekuatan jiwaku, hanya Engkau, kuasamu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segala segi. Oh, ku berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Ya Tuhan Yesus, kami mau melangkah dengan iman, karena kami percaya, karena kami yakin hanya bersamamu kami bisa melewati semua yang ada di hadapan kami. Hanya bersamamu Tuhan, bersamamu ku lewati, ya Tuhan. Kau penerobos hidupku, bersamamu, bersamamu ku lewati. Kau penerobos hidupku, bersamamu, bersamamu ku lewati. Kau penerobos hidupku, bersamamu ku lewati. Kau penerobos hidupku, ku berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersamamu ku lewati segala. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri. Ku
memang kekuatanmu, bersamamu ku lewati segalanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak hanya mendapatkan jaminan asuransi yang teguh untuk kehidupan kekal, tetapi Engkau menjamin kami bersamamu melewati segala tantangan hidup, persoalan dari yang simple sampai yang complicated. Engkaulah Bapa penolong kami, dan Engkau layak dipermuliakan. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuliakan Engkau, karena memang Engkau layak dipermuliakan. Dan pagi hari ini kami ingin mendengarkan, menyimak, dan dikuasai Roh Allah untuk menangkap pesan-pesan firman-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dikasih Tuhan. Terima kasih sekali kepada hamba Tuhan di tempat ini, Ibu Kumala, Pak Paulus, Pak Ariel, luar biasa. Saya merasa begitu masuk, ini seperti suasana dari kecil. Saya bertumbuh di lingkungan gereja Pentakosta. Kita tahu bahwa itulah, saya merasa itu bukan ciri khas, tapi itu kekuatan. Ya, kalau ciri khas takut dibudayakan, kalau kekuatan dinikmati. Amin. Sore hari pada hari Jumat, saya mencoba untuk menanyakan sesuatu kepada ChatGPT. Pertanyaannya sederhana, siapakah tokoh di dunia ini yang paling memberikan kepastian masuk surga? Tunggu beberapa saat, kemudian keluar, kemudian dipertontonkan semua agama. Dan intinya, ChatGPT subjektif, itu tergantung agama apa. Saya merasa bahwa mungkin ChatGPT belum mendapatkan data lebih lengkap dari semua ayat-ayat kitab suci, termasuk Alkitab. Kalau sampai menangkap, kan memang itu range waktu bagaimana seluruh database di seluruh dunia. Saya lupa apakah itu dari tahun 2008 sampai paling up to date 2022, selalu itu akan di-upgrade. Jadi saudara, bagus juga kalau saudara mengeluarkan data-data, gagasan, informasi di di internet, lalu akan ditangkap, diakomodir, dan menjadi pertimbangan. Luar biasa. Ibu Bapak dikasih Tuhan, bulan ini adalah bulan misi. Dan pagi hari ini kita fokus kepada panggilan penuai, pembawa kabar baik. Baru berakhir bulan lalu, 24 sampai 28 kurang lebih, Lausan di Korea Selatan, Lausan keempat, itu perkumpulan para pemimpin-pemimpin dunia yang berkumpul, berhimpun sampai kurang lebih 5.000. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya berita dan apa yang paling dikejar mayoritas oleh orang Kristen adalah pemberitaan Injil, misi. Amin. Misi pemberitaan Injil. Saya merasa bahwa Alkitab itu sendiri adalah kitab tentang misiologi. Saya tidak peduli banyak orang berdebat tentang banyak hal pengajaran di Alkitab. Tetapi saya sangat peduli bahwa gambaran utama dari Alkitab adalah pemberitaan Injil. Tidak ada kata misi dalam Alkitab, tetapi seluruh pekerjaan Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu adalah misi. Maka saya lebih menyebut Alkitab adalah missiological book, buku misi. Karena kita tahu dari sejak semula Tuhan, terus setelah kejatuhan manusia dalam dosa, bahkan sebelum jatuh dalam dosa, Allah sudah menyiapkan untuk menghadirkan, untuk menjangkau manusia, untuk memulihkan manusia.
Dan pada minggu ini kita akan merenungkan baik-baik betapa pentingnya misi terkait dengan penuainya. Saya pernah katakan bahwa Allah tidak memakai malaikat, Allah tidak memakai dewan surgawi, Allah tidak memakai makhluk-makhluk spiritual yang tidak fisik untuk menjangkau dunia ini, walaupun kuasa dan kehebatannya mumpuni. Tetapi Allah memutuskan memakai manusia, yaitu orang percaya, untuk menjadi penuai. Mari kita renungkan baik-baik Ibu Bapak dikasih Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 15. Ibu Bapak dikasih Tuhan, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15 menjadi fokus perhatian kita pada porsi tentang penuai yang adalah orang yang membawa kabar baik. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15 saya akan bagikan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, saya merasa bahwa salah satu kesuksesan Tuhan terbesar dalam sejarah penyelamatan dunia ini adalah mobilisasi orang-orang percaya untuk menjangkau dunia. Tuhan pernah memakai keluarga Nuh untuk menyelamatkan dunia dengan 8 anggota keluarga itu. Tetapi tidak kalah mengejutkan bahwa Tuhan bisa memakai 12 orang sampai kemudian hari ini dunia dijangkau oleh Injil. Lihat betapa sangat krusial bagi Tuhan, Tuhan memakai manusia. Saya mau meyakinkan kita kalau Tuhan memakai malaikat, memakai utusan dari sorga, sifatnya indirect, tidak langsung. Tetapi pemberitaan Injil selalu berkaitan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Nah, pada bagian ini Ibu Bapak dikasih Tuhan, kita mau menangkap sepintas sejenak dalam short message saya yang saya akan bagikan bagi kita semua. Tidak mungkin orang percaya, sebagai mendekati rangkuman bulan ini, tidak mungkin orang percaya tidak berpikir tentang misi. Tidak mungkin gereja tidak berpikir tentang misi. Misi bukan sekedar tugas gereja, justru gereja itu sendiri adalah kegiatan misi Tuhan. Saya pernah katakan juga, gereja yang tidak bermisi, maka kehilangan hakikat jati diri, kenyataan realitasnya sebagai alat Tuhan. Gereja yang tidak memberitakan Injil, gereja yang miss dari perintah dan keinginan Tuhan. Saya mau tunjukkan dulu Ibu Bapak dikasih Tuhan, inilah skema yang Tuhan rancangkan, kerjakan secara sistematis supaya dunia ini dijangkau. Kita tahu persis dalam Matius 28 ada tantangan misi. Pergi jadikanlah sekalian bangsa muridku dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu menarik dalam 28 pasal 28 ayat 18 terutama dimulai dengan otoritas yang luar biasa,
Yesus mengutus, tetapi Yesus sendiri punya kuasa atas langit dan bumi. Segala kuasa di sorga, di bumi diberikan padaku. Kemudian kita tahu persis bahwa gereja didirikan sebagai satu-satunya institusi yang para church sebagai bantuannya, dan gereja itu adalah markas besar misionaris. Tadi saya singgung ya. Jadi kalau gereja tidak memberitakan Injil, mengambil andil, mengkerdilkan pemberitaan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil, gereja yang kehilangan hakikatnya, ikut mengamputasi pergerakan pemberitaan Injil. Lalu jangan lupa, pekerjaan itu akan dipuncai dengan kemuliaan Tuhan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10. Segala suku bangsa akan berdiri dan memuji keselamatan anak domba. Amin. Amin. Kita ada dalam sejarah kepentingan Tuhan. Kita ada dalam sejarah hati Tuhan. Jadi saya tambah tajamkan saudaraku, kalau kita tidak ada di situ, kita kehilangan pusaran kepentingan Tuhan. Kita tidak sedang ada dalam arena gereja yang sehat. Gereja yang sehat, gereja yang harus menyatakan dirinya adalah alat misi Tuhan. Lalu siapa gereja itu? Kita. Apa tugas kita? Paulus memberitahukan ada sebuah tantangan yang patut setiap kita memikirkan peran kita sebagai benua. Dalam pasal 10, Ibu Bapak dikasih Tuhan ayat 1 sampai 15, saya menemukan 3 hal, terutama fokus keseluruhan ayat 1 sampai 15. Ayat yang saya terima dari Ibu Kepala di tempat ini, ayat 9 sampai 15, tapi izinkan saya mengkaitkan dengan ayat sebelumnya. Seorang penuai tentu adalah seorang pembawa berita kabar baik. Menarik, di dalam ayat 15 itu mengunci perikop 1 sampai 15 dengan kata-kata betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu dalam bentuk jamak, bagaikan orang yang membawa kabar baik, kabar baik. Jadi ini semacam analoginya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, sebagai seorang penuai yang membawa kabar baik, apa? Pertama saya mau katakan seperti Paulus, dan tentu karena seperti Yesus dan Allahnya. Apa itu? Di pasal 10 dibilang, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Bagus sekali. Memang dia baru saja dan masih ada dalam pasal bicara tentang orang Yahudi. Setelah dia banyak membahas tentang keselamatan bangsa-bangsa, sebelum ayat 9 lalu dia mulai mengalami gelisah. Bahkan dia berani terkutuk demi bangsanya, supaya bangsanya diselamatkan. Dan masih diulangi di pasal 10, keinginan hatiku dan doaku, inilah hati seorang penuai, saudara. Memiliki kerinduan dan belas kasihan, memiliki hati yang dalam. Saya ingatkan bahwa Tuhan menyelamatkan dunia ini bukan sekedar Allah hanya melihat manusia binasa, tetapi Allah menyelamatkan dikuasai dengan hati yang penuh kerinduan. Saudara pernah membaca Yohanes pasal 3 ayat 10, apa kata Tuhan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Luar biasa, bukan? Jadi kalau Paulus mengungkapkan perasaan dalam hatinya penuh belas kasihan, itu generik turun dari Allah. Sebagai seorang penuai, maka ini harus dimulai dari hal yang paling dasar. Punya hati, punya kerinduan, punya beban. Tanpa hati, tanpa beban, ya tidak ada kekuatan untuk melangkah. Betul? Ya. Menyelamatkan orang, membawa orang datang pada Kristus dimulai dengan perasaan-perasaan dalam. Dan Paulus begitu hebat, 9, 10, 11 itu banyak berbicara tentang orang Yahudi. Hatinya sangat-sangat rindu setelah dia mengalami Yesus dalam hidupnya. Kalau begitu kita juga mestinya juga begitu.
Penuai bukan para rasul saja, penuai bukan hanya pendeta, semua ibu bapak sekalian kita penuai. Ya. Kita bukan yang menerima hasil Tuhan, kita dipercaya Tuhan untuk menjadi penuai. Dari murid 12, memuridkan, sampai semua kita adalah murid. Itu yang pertama. Ya. Makanya perlu juga kita kadang duduk diam, merenungkan orang-orang yang akan binasa. Ya. Orang-orang yang mengalami persoalan hidup lebih daripada sekedar yang dialami kehidupan sehari-hari adalah persoalan kebinasaan kekal. Ya, saya agak sedikit was-was bahwa kebersamaan, kerukunan itu bagus. Tapi kalau saudara tidak hati-hati, kehilangan sense of belonging, sense of crisis tentang orang akan binasa. Saya bergaul dengan berbagai agama. Saya bergaul dan ikut moderasi agama, tapi saya tidak bisa pungkiri bahwa di balik segala kebaikan-kebaikan yang ada di permukaan, mereka ada dalam ancaman kematian kekal. Ya. Pernah saudara renungkan itu? Mungkin nanti di surga minta kesempatan Tuhan ya, melihat orang-orang yang binasa ya. Tapi kan sedihnya nanti, padahal nanti tidak ada sedih lagi ya. Siapa tahu Tuhan bolehkah aku lihat neraka sejenak gitu kan. Lihat siapa-siapa. Kita ini kan orangnya penasaran, tapi mungkin nanti sudah tidak ada perasaan penasaran ya. Ini berimajinasi sekarang. Andai kan ini saudara diberi kesempatan sesaat melihat orang-orang binasa. Tahu-tahu saudara ketemu 1-2 orang teman dagang ya, teman yang memberikan pinjaman modal, mungkin teman SMA sebangku, mungkin pernah pacaran dengan dia. Ya, mungkin pernah memiliki deal-deal transaksi yang mulia dengan dia. Tapi mungkin juga itu saudara-saudara kita, relatif kita, dalam keluarga kita. Coba renungkan baik-baik. Saya menyentuh saudara untuk memiliki hati dan kerinduan dengan bayangan nanti, walaupun saya sangat yakin di surga gak ada lagi rasa sedih, duka, dan kecewa. Karena surga bukan tempat untuk menangis. Tapi paling tidak kita berimajinasi yang logis. Kalau persoalan kita diizinkan melihat orang-orang menderita, mungkin sekali. Karena kita bersama Allah yang tak terbatas. Tapi yang penting bagi kita, seorang penuai selalu dikuasai hati yang penuh belas kasihan. Itu penting. Kemudian yang kedua, berita yang dibawa oleh orang-orang percaya ini bukan main-main, saudaraku. Ini berita yang tidak sekedar mirip-mirip sama-sama dengan yang lain. Kekristenan lain daripada yang lain. Banyak ajarannya kontroversial, apalagi konsep keselamatannya. Pada ayat 9 sampai 13 itu, kita perhatikan baik-baik. Menarik, sebelum ayat 9 dinyatakan perkataan seperti ini, frasa seperti itulah firman iman yang kami beritakan untuk nanti diakui. Berita atau firman iman seperti apa? Paulus panjang lebar memberitahukan. Saya menyebutnya berita kabar baik itu berita kontroversi, tetapi memberi keselamatan pasti. Paulus betul punya belas kasihan karena mereka tidak ada kepastian keselamatan, tetapi juga berbelas kasihan karena dasar dan prosedur keselamatannya itu, aduh, kasihan banget. Perhatikan baik-baik ayat 3. Ayat 3, 4, 5 itu bagus sekali untuk mengontraskan antara pencarian keselamatan berdasarkan ajaran pada umumnya dengan keselamatan melalui iman. Saya cabut di ayat 3 sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran. Jadi saya menyebutnya bahwa orang-orang yang tidak berjumpa dengan Yesus, ya sepertinya sedang mengejar kebenaran, serius banget,
Tetapi mereka tidak tahu, tidak memahami. Jadi serius dalam kesesatan, serius dalam jalan yang tidak jelas. Paulus memakai ayat 2-3, mengungkapkan dalam ayat 2 dan 3, mereka sungguh-sungguh giat, tapi tanpa pengertian. Saudara pernah melihat orang yang sedang berjuang keras untuk hal yang sia-sia? Saudara pernah melihat mungkin berdagang, mungkin sedang menuju ke satu tempat, ditegur pun tidak mau, dan dia menunjukkan keseriusannya. Saya kira inilah hal yang mendorong Paulus untuk menceritakan bahwa berita tentang Kristus itu kontroversi. Dia bilang apa? Beda dengan kebenaran iman. Di ayat 15, ayat 5-6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Mungkin kalau saya boleh simpelkan begini, saudaraku, kebenaran iman tidak akan mungkin menjemput Tuhan dari surga untuk turun ke dunia. Kebenaran iman tidak mungkin menjemput Yesus dari dari maut, ya, dari saudara perhatikan baik-baik, dari jurang maut untuk keluar. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Dan ini kontradiksi dengan iman. Sederhana maksudnya, iman keselamatan bukanlah pekerjaan kita mengusahakan Tuhan datang dan mengusahakan Tuhan bangkit, tetapi iman keselamatan yang kontroversi dengan keyakinan yang lain adalah Tuhan yang datang ke dunia, bangkit dari maut, menjadi dasar keselamatan. Luar biasa. Paulus memberitahukan inilah kebenaran itu. Dan sangat simpel, tidak jauh-jauh, tidak rumit-rumit, tidak pelik. Dia hanya bilang, firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya respon kepada keselamatan itu pun tidak rumit. Sudah siap dalam mulut kita, sudah siap dari dalam hati kita. Ini yang disebut sebagai kontroversi. Kabar baik inilah yang patut diberitakan kepada orang yang sedang berjuang dalam kesia-siaan, yang sedang bergumul dalam kesia-siaan. Ya. Tapi kemudian bagian ketiga, saudaraku, pembawa kabar baik tentulah orang-orang yang mengusahakan penjangkauan proaktif. Dalam ayat 14-15 menarik sekali, ya. Inilah misi yang bergerak. Inilah misi yang membawa kabar baik. Menarik, dinamika kalimat itu bagus sekali. Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Ya, berseru dari mulut itu dari hati. Pak, kalau nggak sempat berseru, apakah selamat? Tapi saya kira ini dalilnya dalil dalam kacamata manusia normal, ya. Karena kalau tidak kita memahami bahwa banyak manusia yang tidak berkata-kata melalui mulut, betul? Ada orang bisu, ada orang tuli. Saya nggak tahu sudahkah ada usaha pendekatan penginjilan untuk yang bisu tuli. Apakah dia tidak dapat ayat ini karena dia tidak bisa ngomong? Satu mahasiswa saya pernah menulis penginjilan kepada orang yang tunawicara. Menarik juga, ini bagus sekali, ya. Tapi saya kembali ke sini, saudaraku, lihat gerakan proaktif pembawa kabar baik. Bagaimana mereka dapat berseru jika tidak percaya? Lalu terus mengalir, bagaimana mereka dapat percaya jika tidak mendengar tentang Dia, yaitu Yesus Tuhan dan yang bangkit. Di ayat 9 diungkap dasar iman itu. Kemudian dibilang lagi, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagus sekali. Kemudian ayat 15,
Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak ada yang diutus? Artinya bahwa pembawa kabar baik, penuai, selalu identik dengan pekerjaan aktif. Selalu berkaitan dengan usaha-usaha bersengaja. Saya pastikan tidak ada organisasi, lembaga, gereja yang ambil andil besar-besaran menyumbang pertumbuhan kuantitas orang Kristen selain organisasi yang sadar misi, memikirkan misi, proaktif menyampaikan kabar baik. Bayangkan kalau semua gereja cicing white, ya, apa yang terjadi? Gak akan ada pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Setiap pekerjaan pemberitaan kabar baik selalu identik dengan tindakan proaktif, tindakan penjangkauan, tidak penantian. Yesus jelas bukan pergi, ya. Dan saya senang sembari pergi itulah lakukan pembaptisan, pengajaran, pemuridan. Nah, barangkali ini menjadi tantangan lebih besar, lebih jauh bagi gereja kita Isa Al-Masih, ya. Berapa banyak ide-ide, gagasan, daya, dana dialokasikan untuk pergerakan pemberitaan Injil. Saya berharap bulan ini bukan sekedar trigger atau reminder, tetapi sebagai bagian dari kegerakan yang akan terus meningkat progresif. Amin. Amin, saudaraku. Ya. Kalau kita ini ngomong kalau bahasa Jawa Tengah apa ya, kehutangan budi saja sebenarnya sudahnya harus terbeban untuk misi. Saudara sampai terima Yesus kan ada orang yang menjangkau saudara. Tadi Pak Ariel dalam doanya, nanti mungkin lagu itu menjadi closing song. Kita mendengar Injil karena orang lain. Ada orang lain yang perlu mendengar Injil karena saudara. Jadi tidak mungkin misi itu tidak bergerak proaktif, membayar daya, dana, dan doa. Saudara bayangkan kisah Rasul. 10 tahun pertama kekristenan menghajar habis-habisan Yahudi. Mulai dari 120, 3.000, 5.000. Kira-kira di sekitar tahun 40-an, 50-an, kekristenan yang tadinya dianggap sekte sesat dari Yahudi sudah mendominasi, bahkan lebih hebat dari Yahudi. Begitu masuk tahun 60-an, 70-an, kekristenan sampai ke Kaisaran Romawi. Itu sebabnya surat ini Paulus tulis lebih universal, lebih luas. Dan pada abad-abad 1 dan 2, kekristenan harus dibasmi dan dianiaya karena membahayakan agama kompetitornya, yaitu agama kepada dewa-dewi. Dan luar biasa, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, sekaligus menyampaikan pergerakan penuaian yang begitu besar. Ya, apa yang saudara lihat? Penduduk dunia sekarang mendekati 8 miliar. Dan puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan, paling tidak 2 miliar diantaranya masuk Kristen apapun genrenya, Katolik, Ortodoks, mainstream, Pentakosta, karismatik, sudah mendominasi hampir 2 miliar. Sudah bisa bayangkan mengapa terjadi? Tidak mungkin orang mengaku kalau tidak bisa percaya. Tidak mungkin bisa percaya kalau tidak mendengar pemberitaan. Tidak mungkin ada pemberitaan kalau tidak ada yang diutus. Luar biasa, saudara. Menurut data, ya, yang UPG, Unreached People Group, jadi kelompok-kelompok orang yang sangat tidak ditemukan orang-orang Kristen. Tapi memang masih ada istilah lagi yang disebut sebagai WPG, Unreached People. Jadi benar-benar ini kosong. Ada kurang lebih 144 ethnic group. Ya.
Kadang kita menjadi orang Kristen cicing-cicing dengar, aduh puji Tuhan gereja kita lumayan banyaknya, betul? Ya. Kadang kita perlu melihat spektrum dunia ini. Betapa hebatnya para penuai, betapa hebatnya para pembawa kabar baik itu. Sudah mengkolorize, sudah mewarnai dunia ini. Tapi memang saya serius, saudaraku. Saya coba sebentar, saya ingin cek kembali sebelum saya mengakhiri renungan saya pada pagi hari ini, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Saya mencatat kekayaan gereja di seluruh dunia ini. Saya lupa berapa triliun ya, saudaraku. Ya, waktu saya membaca itu menyedihkan sekali. Ini saja persentase khususnya dana, belum lagi daya kecil, tapi sudah membawa dampak hebat sekali, saudaraku dikasih Tuhan ya. Sebentar saya ingin crop ini ya. Saya ingin tunjukkan sedikit, saya lupa untuk mengupload karena ini data yang bagus sekali tentang pergerakan pemberitaan Injil. Oke, ketemu di sini. Dibilang begini, saudaraku, ini data terakhir ya. Pendapatan orang Kristen seluruh dunia itu mencapai 31 triliun US dollar. Itu kalau dibelikan es cendol sudah menjadi danau. Betul. Tetapi menyedihkannya, pendapatan dipakai untuk tujuan sendiri, internal atau untuk diri sendiri. Dari 31 triliun US, ya beberapa udah buka kalkulator ya, 98,1% dipakai untuk kepentingan sendiri internal. Pendapatan diberikan kepada lembaga Kristen, mungkin yayasan, para church, sekolah, panti asuhan, 1,8%. Dan yang menyedihkan, pendapatan diberikan bagi misi-misi termasuk luar negeri, termasuk UPG 0,01%, 0,1% kurang lebih, tidak sampai 1%. Ini saja, saudaraku, Tuhan sudah memakai banyak orang untuk menjadikan 2 miliar dari 8 miliar mengenal Kristus. Itu tantangan bagi kita. Ya, kalau saudara hidup, tidak ada alasan yang terbaik untuk membuat kita beralasan hidup lama. Saya mau beritahu, tidak ada alasan terbaik untuk kita bisa lama hidup. Mungkin boleh saudara alasan lama hidup karena ingin menikmati, tidak salah. Ya, ingin bersekutu dengan suami, istri, anak, cucu, pengen lama hidup. Kenapa saya lama hidup? Karena saya termasuk, misalkan ibu bapak bilang, tubuh saya tubuh yang sangat healthy, ya, sangat sehat. Apalagi kalau saya lama hidup, karena saya belum membagi warisan-warisan saya tidak mau mati duluan. Tapi saya mau beritahu, alasan terbaik mengapa saudara ingin lama hidup. Saya berharap saudara sedang dimaui Tuhan untuk menjalankan misi Dia, amin. Untuk menuai banyak jiwa, untuk memberitakan kabar baik. Mulai besok berdoa banyak. Teman sekelasmu, teman dagangmu, teman kongsimu, ya, dengan hati yang penuh kerinduan dan hati yang penuh belas kasihan, dengan keyakinan bahwa tidak ada keselamatan yang begitu luar biasa selain keselamatan oleh iman, dan itu hanya percaya Yesus Tuhan dan kebangkitan. Dan apa yang saudara beritakan itu, Paulus menulis seperti seorang pembawa kabar baik. Jangan biarkan hidup saudara tidak berkesempatan implementasi salah satu alasan terbaik mengapa kita lama hidup. Bermisi, memberitakan kabar baik. Melalui doamu, melalui dayamu, melalui duit. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala. Saya senang lagu tadi sebelum pra ibadah, Pak Arya membawa lagu itu.
Boleh juga Pak Ariel menyanyikan, no problem. Jadikan tangan kakiku seperti tangan dan kaki Tuhan. Biarkan saja Pak Ariel dan para singer menyanyikan lagu itu. Mari kita tundukkan kepala saudara. Salah satu motivasi terkuat terbaik di antara banyak motivasi mengapa kita ingin lama hidup. Satu-satunya alasan dan terutama adalah karena ingin kita menjadi bagian dari penuai banyak jiwa melalui doa saudara, melalui daya saudara, melalui dana saudara. Ingat, masih banyak orang sedang menuju kepada kebinasaan kekal di luar iman. Mereka berusaha sungguh-sungguh mengejar kebenaran, tapi mereka bersungguh-sungguh dalam kesesatan. Dan Yesus memerintahkan kita, mengutus kita menjadi penolong. Pak Arya dan para singer menyanyikan lagu ini. Berikan ku hati seperti hatimu, Praise God, haleluya. dengan belas kasihan. Dengan belas kasihan yang Berikan ku mata seperti matamu, mata tua yang di sekelilingku. di sekitar kita. Berikan ku Tuhan itu duduk di sampingmu ketika engkau berdagang, ketika engkau studi, ketika engkau sedang ngopi bersama. Tuhan itu ada di sekitarmu. Bersama kita menyanyikan lagu ini. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, mata Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Oh, berikan ku. Mari kita pakai bersama-sama. Sekali lagi refrain yang kita nyanyikan. Berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana-mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Ibu Bapak dikasih Tuhan, saya mengundang setiap pribadi merespon dan berkata-kata dengan Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi bagian dari penuai, membawa kabar baik. Aku mau menyisihkan tenagaku kalau engkau tidak punya dana. Aku mau menyisihkan doaku. Semua kita bisa berdoa. Doa khusus untuk misi. Aku mau menyisihkan danaku untuk misi. Sungguh Tuhan rindu setiap pribadi kita ada bersama dengan hati Bapa, hati Paulus, hati misi. Katakan syairnya sekali lagi, refrennya. Berikanku waktu dan tempat saya kembalikan. Masing-masing berdoa sembari menyanyikan lagu. Berikanku, katakan bersama. Waktu dan tempat kembalikan. Tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencana-mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Katakan berikan ku, berikan ku.
Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu yang selalu baru tiap hari. Bila sebentar kami akan memberikan yang terbaik, berikan kami hati Bapa, berikan hati kami yang selalu bersyukur dan bersukacita untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih juga Yesus, kami memberkati juga, Engkau akan memberkati juga para pengurus dan pengelola keuangan. Biarlah semuanya untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau akan menerima persembahan kami dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka bulan misi 2024, Gereja Isa Masih Lengkong Besar mengundang seluruh jemaat baik yang berada di pusat, rayon maupun pos perintisan untuk bersama-sama hadir dalam KKR misi yang akan diadakan pada hari Jumat 25 Oktober 2024 pukul 7 malam dan akan diawali dengan berbuka puasa bersama pada pukul 6 sore. Ibadah KKR ini bertema Bergiatlah Menuai di Ladangnya yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Selain itu, bulan misi 2024 ini akan ditutup dengan bazar makanan yang akan diadakan oleh KDANP yang bekerja sama dengan Yayasan Sekar Gali. Bazar makanan ini akan diadakan pada hari Minggu 27 Oktober dan 3 November. Jemaat dapat membeli dan menikmati berbagai macam menu makanan menarik yang tentunya menggugah selera.
Mari kita hadir dan ramaikan rangkaian acara bulan misi 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Shalom. Suaranya kecil ya. Nah. Terima kasih Pak Mika yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kembali kita untuk menjadi penuai. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca surat kabar televisi, ya, kita hari ini jam 10 pagi nanti kita akan ada acara akbar, yaitu acara apa? Bisa sambut, ya, bisa sambut dari Presiden Jokowi kepada Bapak Prabowo. Teman saya di grup, ya, saya punya grup khusus orang-orang Jawa Tengah. Dia katakan, yuk kita sama-sama ke Solo. Ada puluhan ribu orang, ya, ada undangannya lagi resmi. Ada puluhan ribu orang yang akan menyambut kepulangan mantan Presiden Jokowi, ya, untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan berita itu disiarkan ke semua orang. Teman saya di grup bilang gini, ayo bikin iklan kecil, ya, dalam artian boleh mengucapkan terima kasih apa aja, termasuk saya, ya. Saya bilang gini, terima kasih Pak Jokowi yang sudah membangun banyak jalan tol di Indonesia ini, ya. Teman saya lagi dia katakan, terima kasih Pak Jokowi yang sudah membebaskan Freeport menjadi bagian dari negara Indonesia. Banyak lagi, saya ketika Pak Mika tadi menyampaikan firman, yes, penuai itu pemberita kabar baik. Kita ini punya Tuhan yang bukan sekedar, ya, memerintah negara kita ini, tapi Dia Tuhan yang rela mati menebus kita dari dosa sehingga kita ini bebas dari hukuman maut. Tapi seberapa banyak kita ini punya kerinduan setiap saat untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada banyak orang, mengajak mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, saya diingatkan, kalau seorang presiden saja yang banyak 10 tahun, ya, tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya, kita begitu berterima kasih, khususnya warga Jawa Tengah, ya, karena dia orang Solo. Kita warga negara kerajaan surga, saudara. Ya, Tuhan mau di bulan misi ini kita diingatkan. Kita punya satu tanggung jawab untuk menjadi pemberita kabar baik, menunaikan amanat agungnya. Saya bersyukur kalau minggu lalu saya mengumumkan kita akan berbagi kasih, ya, untuk para gelandangan yang mungkin mereka juga belum pernah menerima kabar baik, ya. Tapi kita berharap melalui uluran tangan kita, kesempatan yang Tuhan kasih, hari Selasa besok, ya, beberapa teman kita akan melaksanakan berbagi kasih, dan saya bersyukur sambutan dari beberapa gift yang walaupun mungkin gak ikut dalam acara nanti, tetapi mereka memberikan baik dana maupun makanan, ya. Saudara, itu adalah wujud nyata ketika kita mendengar firman dan kita meresponi. Sebulan ini firman Tuhan mengingatkan kita, lihat sekelilingmu, ya. Apa yang kita lihat setiap hari? Orang-orang yang saat ini mungkin belum pernah kenal Tuhan, tapi biarlah melalui uluran tangan kita, satu saat mereka bisa mendengar Injil dan mereka bisa diselamatkan. Ya, saya mewakili seluruh tim kepengurusan Rayan Baladewa ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan berkat kasih-Nya, baik itu melalui barang maupun itu melalui uang. Semua akan kita salurkan pada hari Selasa besok bersama-sama dengan Bapak Pendeta Yoel. Ya, nah, semua kemuliaan buat Tuhan. Kita tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ya. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian nanti siang ada 3 Master Chef kembali, ya, dari Rayan Baladewa ini
yang akan bertanding di Gelengkong Besar di dalam acara yang namanya Clash Cooking, ya. Mereka ini sudah dilatih oleh master chef sebelumnya dan saya berharap kali ini mereka bisa menang, ya. Menunya apa juga tidak tahu, ya. Jadi memang kalau lomba masak ini menunya memang dirahasiakan, Bapak Ibu, ya. Acaranya jam 2 siang. Bagi Bapak Ibu yang bisa hadir, silakan hadir memberi support kepada Chef Tanung, anggota Tanung, dan kepada Chef Karolin dan Chef Lulu. Mana Lulu? Ada dua kali, kita tepuk tangan buat ketiga master chef kita ini, ya. Ikut makan kalau menang, ya. Ya. Lalu kemudian Senin besok angklung, latihan angklung berjalan seperti biasa, dan angklung akan tampil minggu depan, hari Minggu keempat, ya. Jadi nggak minggu pertama tapi minggu depan tim angklung akan tampil. Kemudian hari Rabu, ibu-ibu yang biasa gift, ya, kita akan ada gift. Kamis juga ada gift, dan hari Jumat seluruh pelayan Tuhan, khususnya untuk pelayan perjamuan suci, karena minggu depan ada perjamuan suci, diharapkan, diwajibkan, dihimbau, apa aja pokoknya, ya, untuk hadir di acara doa Jumat hari Jumat tanggal 25 Oktober. Bagi Bapak Ibu yang akan ke Lengkong, ya, bisa hadir di tempat ini, mau bareng-bareng boleh, jam 6 sore. Ya, acaranya cukup panjang. Ya, jadi jam 6 sore kita sudah harus berangkat ke Lengkong kalau yang mau ikut doa Jumat di Lengkong, ya. Sabtu latihan musik berjalan seperti biasa, dan kita akan kembali minggu depan. Bapak Ibu mempersiapkan diri dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Mari kita akan bangkit berdiri. Saya undang Bapak Arnold untuk memimpin doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersyafaat. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kami dengan segenap hati memuji dan menyembah Tuhan, dan kami merasakan kebaikan Tuhan terus mengalir di dalam setiap hidup kami. Dari saat kami datang, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur juga buat firman Tuhan yang telah kami dengar melalui Bapak Pendeta Mika Sulistiono Tuhan. Kami diajak untuk memiliki hati, memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang belum dan bahkan sudah mendengarkan Injil, untuk benar-benar percaya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yaitu Yesus yang menjadi Allah dan memberikan pribadi Roh Kudus kepada setiap yang percaya. Berikan kami hati, berikan kami belas kasihan yang lebih Tuhan, sehingga kami terpanggil dan kami memiliki panggilan khusus yang benar-benar menjadi pembawa berita kabar baik. Terima kasih kalau Tuhan sudah menaruh hati yang seperti ini, hati yang membawa berita kabar baik. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk kami dapat lebih lagi, sehingga membawa berita kabar baik ini sampai kepada hati yang benar-benar Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berkati Bapak Pendeta Mika Sulistiono ini di dalam mengajar, di dalam keluarga, di dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Dan berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, aktivitas gereja kami yang membawa kami semakin diingatkan bahwa kami adalah satu keluarga di dalam segala aktivitas apapun. Kami satu keluarga, satu tubuh Kristus yang membawa berita kabar baik, melakukan segala aktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami, studi kami, apapun yang kami lakukan, kami membawa dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap kami, setiap jemaat. Minggu depan kami akan menjalankan perjamuan kudus. Terlebih dahulu kami akan berdoa bersama di hari Jumat. Tuhan bawa setiap kami, Tuhan murnikan setiap hati kami, agar kami benar-benar siap mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam perjamuan kudus, sehingga hidup kami pun sehari-hari hidup
seperti layaknya kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga tepat pada hari ini kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Dan tanggal 20 Oktober tahun 2024, transisi Presiden Pak Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Tuhan mengambil alih intervensi apapun yang direncanakan, apapun yang akan dilakukan. Tuhan berkehendak dan memurnikan sehingga mereka tidak bekerja untuk kepentingan pribadi ataupun politik, tetapi benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terlebih kami gereja-gereja Tuhan, tubuh-tubuh Kristus dapat membawa berita kabar baik dengan kepemimpinan dari Pak Prabowo dan juga Pak Gibran Tuhan. Mereka akan menjabat Presiden Republik Indonesia semasa 2024 sampai dengan 2029. Biarlah Tuhan yang membawa, memimpin akan Bapak Prabowo dan Gibran serta jajaran pemerintahan yang akan memimpin Indonesia selama 2024 dan 2029. Tuhan terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi yang sudah melakukan banyak hal yang baik bagi negara ini. Mungkin ada pengusaha-pengusaha yang dirugikan, tetapi ada banyak keuntungan, ada banyak kesukacitaan melalui jalan tol, transportasi yang dapat kami nikmati sehingga negara Indonesia menjadi negara yang juga dipandang oleh dunia. Terima kasih Tuhan, berkati masa pensiunnya menjadi Presiden RI. Berkati dia, pakai dia mungkin di dalam hal-hal lain semasa dia tidak menjabat presiden lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami berdoa, bersyukur buat jemaat-jemaat yang hadir dan yang tidak hadir juga. Mereka merasakan berkat Tuhan melalui kehadiran kami. Mereka juga benar-benar menyempatkan diri, memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan kalau mereka di dalam kelemahan tubuh. Karena saat sekarang masih dipersilahkan untuk beribadah secara online. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan juga jemaat-jemaat yang di dalam kelemahan tubuh. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk memiliki hati yang berbelas kasihan menyampaikan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ini syafaat kami. Kami percaya Tuhan berkehendak dan bahkan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini bersama dengan Tuhan. Jadilah saksi-saksinya dimanapun engkau berada. Beritakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, Dialah yang akan menolong, memimpin, meneguhkan, menguatkan, menghibur dan memberkati engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya belum berkata
depan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Tuhan dan layak dipuji, bersama namanya kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita impian kita, bersama Tuhan dan layak dipuji, bersama namanya kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita impian kita, terpujilah Tuhan terbukti kuasanya. Menunjukkan kasih-Nya pada kita, Tuhan lagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Maha Perkasa. Bersama Tuhan dan layak dipuji, bersama namanya kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita impian kita, terpujilah Tuhan terbukti kuasanya. Ya telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Maha Perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, datang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Maha Perkasa. Yesus Maha Perkasa. Yesus Maha Perkasa. Oke, kenapa tadi treble-nya kayaknya terlalu tinggi ya? Hah? Oh, pantesan. Terutama si pembicara tadi sama ini sama pengumuman dari Lengkong itu.